Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meila Ayudiasari dengan NPM 247828082. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video hands-on lab 3.2.8 tentang investigate a VLAN implementation. Jadi pada lab 3.2.8 ini di sini terdapat addressing table, yang dimana addressing table ini menampilkan IP address, subnet mask, default gateway pada topologi yang ada di samping sini. Nah, di sini terdapat beberapa PC dan 3 switch. Lalu sebenarnya tuh lab 3.2.8 ini tuh kita tuh akan mempelajari cara kerja VLAN atau Virtual Local Area Network dan dampaknya terhadap lalu lintas broadcast di dalam jaringan. Jadi VLAN itu tuh digunakan untuk memisahkan jaringan secara logis di dalam satu switch. Nah, yang dimana sehingga perangkat dalam VLAN itu tuh perangkat yang di dalam VLAN yang berbeda itu tuh tidak dapat saling berkomunikasi tanpa adanya router. Nah, jadi tujuan dari lab ini sendiri yang pertama yaitu observe broadcast traffic in VLAN implementation, kemudian observe broadcast traffic without VLANs. Nah, dimana kita tuh akan mengamati bagaimana sih broadcast dikirim dalam jaringan yang menggunakan VLAN serta membandingkan dengan jaringan tanpa VLAN. Lalu langkah pertamanya sini part satunya kita observe broadcast traffic in VLAN implementation. Lalu di sini part satunya terdapat beberapa step, yaitu part 1 stepnya ping from PC 1 to PC 6. Nah, di sini kita akan ping PC 1 to PC VLAN. Oke, coba kita akan ping PC. Nah, kita lihat ya, PC 6 itu tuh IP-nya berapa sih? PC 6 172 copy. Nah, di sini request timeout karena dia dari PC 1 nih. Dari PC 1 ke PC 6 di sini tuh dia tuh sudah beda switch ya, beda jaringan nih. Dimana pada PC 6 sendiri dia di sini tuh terdapat dalam jaringan 172.17.30.26. Sedangkan pada PC 1 dia tuh dalam jaringan 10 ya, 172, 117, 10.21. Nah, jadi di sini kita lihat dulu untuk simpelnya kita ubah menjadi mode simulation. Nah, untuk mode simulation kita
Nah, kita lihat ya pada PC1 ini. Tuh, jadi dia tuh gagal untuk mengirimkan ke PC ini sendiri tuh. Yang dimana dia dari PC 1 kemudian ke switch 2, lalu ke switch 1, lalu ke switch 3, kemudian ke PC 7, PC 4. Nah, kemudian dia gagal ya, tidak terkirimkan pingnya. Lalu jadi artinya ping ini tuh tidak berhasil karena PC 1 itu berada pada VLAN yang berbeda tadi yang saya beri yang tadi saya jelaskan. Dari yang tidak mengizinkan perangkat ini berkomunikasi satu sama lain karena terpisah secara logis ya. Kenapa switch 3 itu mengirimkan ke PC 4? Nah, kenapa mengirimkan ke PC 4 nih? Karena dia tuh berada pada VLAN yang sama dengan PC 1. Lihat nih. Jadi dia tuh 172.17.10 nih. Ini juga kan dalam satu jaringan gitu, 172.17.10. Nah, sedangkan PC 6 dia tuh 172.17.30 ya. Nih, itu jelas-jelas sudah berbeda ya, udah beda jaringan gitu intinya. Nah, makanya dia tuh dia tuh bisa mengirim ke PC 4 tapi tidak bisa mengirim ke PC 6 karena emang sudah beda jaringan gitu. Lalu kenapa sih ngelakuin langkah-langkah ini tadi? Tujuannya tuh agar kita tuh menunjukkan bahwa VLAN itu tuh membatasi broadcast hanya dalam satu VLAN saja. Ini disebut sebagai broadcast containment. Kemudian kita akan coba nih ping PC 1 ke PC 4 ya. Lihat. PC 4. Oke, kita lihat PC 4 ini IP-nya berapa. Kita lihat, salin. Nah, kita lihat ya pada di sini switch 2 lalu berjalan ke switch 1, switch 3 lalu berjalan ke switch 4. Nah, oke, kita lihat ini di sini. Itu artinya dia replay ya. Yang seperti saya jelaskan tadi, karena PC 1 itu dan PC 4 itu sama-sama berada di VLAN 10 ya. Yang dimana jalur permintaan itu tuh ARP itu sama seperti sebelumnya karena PC 4 itu adalah tujuan. Nah, PC 4 tuh akan membalas permintaan ke ARP tersebut. Kemudian PC 1 tuh dapat mengirimkan ping dengan alamat MAC tujuan untuk PC 4. Lalu kita coba lagi nih, apalagi yang diperintahin di sini.
Nah, di sini kan terdapat pertanyaan, kenapa sih ketika dia paket ini nyampe ke switch 1, kemudian dia tuh mengirimkan ke PC7 gitu, meneruskan ke PC7. Nah, karena PC7 juga tuh termasuk ke dalam VLAN 10 dan permintaan ARP adalah untuk VLAN 10. Nah, switch itu akan menemukan perangkat mana yang terhubung ke VLAN 10 di portnya. Nah, di setiap port ini kan nih PC7 itu jaringan 10, ini 10, lalu sini juga 10. Jadi itu tuh dia tuh akan meneruskan ke PC7 serta PC4. Lalu perintah keduanya di sini kita akan Nah, di sini kita observe broadcast traffic without VLAN, clear the configuration, switch and VLAN database certain real-time mode. Oke. Kita di sini akan mengubah menjadi real-time mode, lalu di sini kita lihat clear the configuration and switch VLAN database. Oke, setelah kita delete ya. Nah, jadi gunanya menghapus VLAN itu tadi itu agar kita tuh bisa melihat bagaimana ketika broadcast itu tuh tanpa VLAN gitu. Jadi yang dimana dia tuh menghapus semua konfigurasi VLAN agar jaringan kembali ke mode default, lalu membandingkan hasilnya. Nah, kemudian kita jawab pada pertanyaan refleksi di sini, reflection question. Jadi pada pertanyaan ini, jika PC di VLAN 10 mengirim broadcast, siapa yang akan menerima? Jadi yang akan menerima itu semua perangkat yang berada di VLAN 10. Nah, di sini juga pertanyaannya sama saja, ya.
Jadi pada VLAN 20 maka yang menerima hanya pada VLAN 20. Nah, sedangkan pada VLAN 30 yang hanya menerima pada VLAN 30 saja. Lalu, what happens to a frame sent from PC in VLAN 10 to PC in VLAN 30? Jadi jika apa yang terjadi jika PC VLAN 10 itu tuh mengirim frame ke VLAN 30, maka frame itu tuh akan di drop. Jadi karena dia tuh beda VLAN, jadi dia tuh tidak akan terkirim gitu, akan drop. Nah, kemudian in terms of port, what are the Collins domain on the switch? Jadi dalam hal Collins domain, apa yang berlaku di switch gitu. Jadi setiap port switch adalah Collins domain itu sendiri gitu. Ini pun sama ya. Jadi ini nih in-term port broadcast domain in the switch. Jadi broadcast domain itu dibatasi oleh jumlah VLAN yang dibuat. Nah, jadi kesimpulan pada lab ini sendiri yang dimana kita tuh dapat menyimpulkan bahwa tuh VLAN itu berperan penting dalam memisahkan jaringan secara logis gitu. Ya, sehingga broadcast itu hanya beredar di dalam VLAN yang sama. Dengan adanya VLAN, lalu lintas jaringan itu menjadi lebih efisien, aman, dan mudah dikelola. Lalu sebaliknya, tanpa VLAN itu semua perangkat akan menerima broadcast yang sama, yang dapat menimbulkan kemacetan dan pemborosan bandwidth gitu. Kemudian jadi VLAN itu tuh membantu menciptakan jaringan yang lebih teratur, cepat, dan efisien. Jadi itu saja menurut saya penjelasan dari saya pada lab 3.2.8 ini tentang investigate a VLAN implementation. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.